Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu dosen. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Agustinus Hamarbun, SE MSI AKCA, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Perpajakan dan sekaligus dosen pembimbing lapangan selama pelaksanaan magang saya di kantor jasa akuntansi Robert Tobing. Perkenalkan, saya Emilis Gilbitera Damanik dengan NIM 2102-010041 ingin mempresentasikan laporan pemagangan saya dengan topik penerapan kebijakan pembulatan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap selisih nilai dalam proses penginputan di kantor jasa akuntansi Robert Tobing. Saya telah melaksanakan pemagangan di kantor jasa akuntansi Robert Tobing, di mana KJA bergerak pada bidang audit, akuntansi, dan perpajakan. Selama melaksanakan pemagangan, saya ditugaskan di bagian pembuatan laporan keuangan, mengaudit dokumen keuangan, tax planning, dan penggunaan software akuntansi. Selama proses pemagangan, saya menemukan pembulatan pajak pertambahan nilai terhadap selisih nilai dalam proses penginputan data PPN yang melibatkan pencatatan transaksi penjualan dan pembelian. Pembulatan nilai PPN dilakukan untuk menyesuaikan nilai transaksi dalam pembukuan sehingga sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini dapat menyebabkan selisih kecil antara nilai yang dihasilkan oleh sistem dan nilai yang tercantum dalam dokumen klien. Selisih ini meskipun tampak sederhana, dapat mempengaruhi laporan keuangan dan hasil rekonsiliasi jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini menjadi tantangan yang sering dihadapi oleh kantor jasa akuntansi, termasuk kantor jasa akuntansi Robert Tobing, di mana secara perpajakan, untuk jumlah pajak yang terutang, kredit pajak, kenaikan bunga, dan pajak yang masih harus dibayar dibulatkan ke bawah hingga rupiah penuh sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 03 2021. Setiap selisih yang muncul akibat kebijakan pembulatan harus diidentifikasi, dianalisis, dan diselesaikan dengan metode yang tepat agar tidak mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan klien maupun perusahaan itu sendiri. Adapun tujuan dari topik saya yaitu yang pertama untuk menganalisis penerapan kebijakan pembulatan pajak pertambahan nilai atau PPN dalam proses penginputan data di kantor jasa akuntansi Robert Tobing. Yang kedua, untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan akurasi penginputan data pajak dan mengurangi selisih nilai yang dapat menimbulkan masalah administratif. Berikut adalah temuan dan hasil analisis yang telah saya lakukan, yaitu saya terlibat dalam penginputan data PPN yang melibatkan pencatatan transaksi penjualan dan pembelian. Setiap transaksi dihitung berdasarkan tarif yang berlaku. Namun saya menemukan bahwa selisih nilai seringkali muncul ketika transaksi melibatkan jumlah yang tidak bulat. Selisih ini dapat mempengaruhi total pajak yang dilaporkan dan berpotensi menimbulkan masalah saat diaudit. Berdasarkan faktur pajak keluaran di atas, menunjukkan adanya penjualan sebesar Rp63.172.974. Maka PPN yang seharusnya adalah PPN sama dengan DPP kali 11%. PPN sama dengan Rp63.172.974 dikali 11%. Maka PPN-nya adalah Rp6.949.027,14 dibulatkan menjadi Rp6.949.027. Maka jurnal yang benar atau seharusnya untuk tagihan yang diterima adalah kas atau bank sebesar Rp70.122.001 pada penjualan sebesar Rp63.172.974. PPN keluaran sebesar Rp6.949.027. Namun terdapat selisih PPN sebesar Rp1 yang disebabkan oleh sistem pembulatan dalam aplikasi e-faktur. Perbedaan ini biasanya terjadi karena sistem
menerapkan pembulatan ke bawah untuk nilai desimal. Selisih ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan pajak, namun tetap perlu dicatat agar tidak menimbulkan perbedaan saat rekonsiliasi data. Sehingga PPN yang terhitung adalah PPN sama dengan DPP kali 11%, PPN sama dengan Rp63.172.974 dikali 11%, maka PPN-nya sama dengan Rp6.949.027,14. Dibulatkan menjadi Rp6.949.026. Maka jurnal yang salah atau karena pembulatan PPN adalah kas atau bank sebesar Rp70.122.000 pada penjualan sebesar Rp63.172.974. PPN keluaran sebesar Rp6.949.026. Adanya perbedaan pembulatan PPN menyebabkan jumlah tagihan yang diterima menjadi kurang bayar atas tagihan yang sama karena perbedaan pengakuan dan pemotongan PPN. Sehingga perlu dikoreksi atas selisih tersebut ke beban lain-lain sebesar Rp1 agar menunjukkan pembulatan yang tepat dan tidak mempengaruhi jumlah tagihan yang dibayar atau diterima. Jurnal koreksi atas selisih bayar sebagai akibat pembulatan ke atas adalah kas atau bank sebesar Rp70.122.001 pada penjualan sebesar Rp63.172.974. PPN keluaran sebesar Rp6.949.026. Selisih bayar sebesar Rp1. Berikut adalah kesimpulan dari topik yang telah saya angkat. Selama magang di kantor jasa akuntansi Robel Mentobing, penerapan kebijakan pembulatan pajak pertambahan nilai atau PPN menunjukkan pentingnya konsistensi dan akurasi dalam pengelolaan pajak. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan proses penghitungan PPN dan memastikan bahwa nilai yang dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, ditemukan bahwa proses pembulatan PPN dapat memunculkan selisih nilai, terutama dalam transaksi dengan jumlah nominal yang tidak bulat. Selisih ini meskipun kecil, dapat mempengaruhi laporan keuangan dan berpotensi menimbulkan permasalahan saat diaudit. Melalui magang ini, teridentifikasi bahwa kebijakan pembulatan PPN telah membantu meningkatkan efisiensi dalam penginputan data, namun masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Tantangan utama meliputi pemahaman yang berbeda di antara staf mengenai cara pembulatan yang benar, serta kurangnya panduan tertulis yang komprehensif. Selain itu, sistem pencatatan manual cenderung memperbesar risiko kesalahan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini perlu didukung dengan pelatihan, panduan jelas, dan pemanfaatan teknologi untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut saran yang saya berikan. Yang pertama, peningkatan pemahaman melalui diskusi internal. Kantor disarankan untuk mengadakan diskusi internal atau sharing session bagi staf mengenai kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pembulatan PPN. Hal ini dapat menjadi forum untuk berbagi solusi dan pengalaman antar staf. Yang kedua, melakukan evaluasi rutin. Kantor dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembulatan PPN secara rutin. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kebijakan sudah diterapkan dengan benar dan mengidentifikasi jika ada kendala atau kekurangan yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, pelatihan rutin bagi staf. Kantor disarankan untuk mengadakan pelatihan secara berkala bagi staf mengenai kebijakan pembulatan PPN. Pelatihan ini harus mencakup contoh kasus nyata untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis mereka. Berikut dokumentasi saya selama pelaksanaan pemagangan serta link lampiran hasil pembahasan saya. Demikian hasil presentasi laporan pemagangan saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.